Sampai hari ini pun, nih saya berani ngomong sampai hari ini karena baru beberapa hari yang lalu pun saya melakukan konsolidasi dengan kades-kades untuk penanganan stunting. Modul dari daerah aja nggak ada. Duit 8% ini harus diapain tuh nggak ada. Tolong Kemenkes yang bikinin, Pak. Coba koordinasi komunikasi dengan BKKBN. Modul 8% dana desa bentuknya apa tuh dikasih tahu. Kades-kades nggak ngerti. Saya tidak setuju diadakan di daerah karena nanti morat-marit di daerah itu. Bupati wali kota kan partainya macem-macem, ya kan? Kalau misalnya di saya Kabupaten Tegal, bupatinya PKB, aku PDIP, nah, nanti dia apa, ya kan? Di Brebes kebalikan sama Bu Nadifa, bupatinya PDI Perjuangan, Bu Nadifanya PKB. Nah kalau udah kepentingan politik bubar nanti program nasionalnya, Pak. Kalau soal kesehatan kita lihatnya kemanusiaan, nggak bisa kita lihat partai per partai, nggak bisa. Program itu hanya manis di media, hanya manis di atas kertas, tapi kenyataannya pahit. Yang lebih pahit lagi kita yang jadi bumpernya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ini biar buat teman-teman kementerian tahu, saya kalau pergi ke dapil tuh minim 5 desa. Kalau nggak percaya tanya teman sedapil saya Bu Nadifa. Bener Mbak. Jadi temuan kayak gini nih bukan sekali dua kali dan semua ada dokumentasinya. Nah, pertanyaan saya tadi teman-teman banyak yang menyampaikan soal PMT. Kita banyak terima PMT kemarin, biskuit dalam keadaan berjamur dan lain sebagainya, itu yang dikelola oleh pusat. Kalau saya tiba-tiba mendengar PMT itu atau pengadaannya akan diberikan kepada daerah, saya nggak yakin. Dapil saya aja 2 kabupaten 1 kota menangani yang beginian aja nggak bisa, Pak. Dan mereka pasti punya kepentingan politik sendiri, nggak fokus kepada pelayanan kesehatan. Apalagi standar atau target nasional kita penanganan stunting tuh bener-bener signifikan, nggak cuma di atas kertas. Jadi kalau ada penurunan sekian ya, jangankan Kementerian Kesehatan, gubernur saya aja Pak Ganjar kalau melaporkan, Mbak ini stunting udah turun, saya bilang enggak turun, siapa bilang turun? Menteri Kesehatan dicecar anggota Komisi 9 terkait penanganan kesehatan. Soal kesehatan kita, lihat kemanusiaan, bukan soal partai. Saya melanjutkan yang tadi, Pak Menteri, mau cerita kasus lagi nih yang kaitannya dengan stunting. Belum lama, baru kemarin, kebetulan tanggal 23, teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan kemarin melaksanakan program yang berkaitan dengan stunting juga atas perintah Ketua Umum kami. Kita bikin cooking demo, bagi-bagi makanan segala macam. Setelah cooking demo, bagi-bagi makanan, saya keliling desa-desa. Nggak sengaja, saya masuk satu rumah keluarga miskin, kok heboh rame-rame, ada apa? Akhirnya saya masuk, ternyata ada bayi usia 21 bulan, stunting dan kritis, dehidrasi, dikasih air minum, susu muntah-muntah. Saya angkat sendiri, videonya ada, nanti saya share. Saya angkat sendiri, kebetulan saya dengan tim ada mobil siaga, masuk ke mobil siaga. Saat itu juga saya tinggalkan acara, saya menuju rumah sakit RSUD Suradadi. Nggak punya KIS, miskin. Jadi ini masalahnya kompleks. Yang pertama, Kemenkes harus segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk data DTKS itu gimana nih yang KIS PBI. Semua banyak yang dinonaktifkan tanpa alasan. Rata-rata alasannya hanya, udah nggak online Bu, datanya nggak padan, data ganda dan lain sebagainya. Oke, apapun alasannya itu, tapi Kementerian Kesehatan harus menanyakan ke sana karena peristiwa seperti ini nggak sekali 2 kali Pak Menteri, berkali-kali. Ketahanan pangan harus bagaimana, yang diproduksi harus bagaimana supaya bisa mensupport nutrisi, buah-buahan, gizi dan lain sebagainya untuk stunting bagaimana. Sampai saya ngotot ke Kepala BKKBN Pak Hasto Wardoyo, saya bilang, Pak, dapil saya boleh jadi contoh, Bapak datang sendiri ke sana. Saya sampai melakukan pencanangan pembangunan kawasan buah dan kawasan gizi desa. Jadi setiap desa harus punya kawasan buah-buahan, ditanami buah-buahan sesuai dengan kearifan lokal, situasi dan kondisinya sesuai dengan lokal di situ. Mau pisang, mau mangga, mau apa segala macam, tapi tanah milik Pemdes digunakan untuk kawasan buah.
sehingga mereka punya sumber nutrisi dari buah yang permanen, sustainable, yang bisa diberikan kepada bumil resti maupun balita, terutama dari kalangan tidak mampu. Sumber gizinya dari mana? Kades-kades saya suruh bikin kolam ikan, mau lele, mau nila, apa. Saya bilang, Bu, anggarannya dari mana? Buka itu, dana desa, saya bilang. Jadi ide-ide itu pun sampai dari kita, itu kan harusnya dari eksekutif, ya kan? Dari Kementerian Kesehatan, dari BKKBN dan lain sebagainya. Tolong jangan ada ego sektoral, karena penanganan stunting ini nggak main-main, nggak hanya slogan-slogan, nggak hanya pidato-pidato, orasi aja gitu. Operasional penanganan di bawahnya itu penting banget. Partai dan program itu hanya manis di media, manis di atas kertas, tapi kenyataannya pahit. Kalau di daerah lain mungkin turun, silahkan diklaim. Dapil saya harus konfirmasi ke saya, karena saya betul-betul yang turun turun sampai ke bawah. Di Brebes, Bu Nadifah ini juga turun masif. Kita bagi wilayah memang. Prioritas saya di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Bu Nadifah di Kabupaten Brebes, supaya semua terpantau soal kesehatan. Nah, jadi tolong dipikirkan lagi. Saya mau cerita sekali lagi soal dana stunting di daerah. Di daerah itu udah ada dari APBD, sekarang ada tambahan lagi berdasarkan Perpres dari dana desa 8%. 8% itu nilainya besar sekali. Sampai hari ini pun, nih saya berani ngomong sampai hari ini karena baru beberapa hari yang lalu pun saya melakukan konsolidasi dengan kades-kades untuk penanganan stunting. Modul dari daerah aja nggak ada. Duit 8% ini harus diapain tuh nggak ada. Tolong Kemenkes yang bikinin, Pak. Coba koordinasi komunikasi dengan BKKBN. Modul 8% dana desa bentuknya apa tuh dikasih tahu. Kades-kades nggak ngerti. Nggak ada pembinaan ke mereka, nggak ada pembekalan ya soal 8% untuk stunting, 20% untuk ketahanan pangan, sekian persen untuk kesehatan segala macam. Itu ada semua persentasenya, dan itu ada kaitannya, ada benang merahnya semua. Itu nantilah pertarungannya 2024. Tapi menuju ke sana, mari kita sama-sama melakukan pelayanan kesehatan ini sebaik-baiknya. Jadi seminimal mungkin ketidakpastian yang terjadi di bawah itu ditutup oleh pusat, oleh Kementerian Kesehatan. Jadi saya minta modul bagaimana penanganan stuntingnya, karena dinas kesehatan itu kadang-kadang juga nggak ngerti soal kayak gini. Sekarang dengan adanya PLT kepala daerah, kepala dinas kesehatannya pun PLT banyak banget di daerah-daerah. Nah, ini kan jadi masalah juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang tadi disampaikan juga kurang efektif, salah satunya kaitannya dengan BPJS Kesehatan memang ini, dengan KIS ya, tentang UHC. Nah, jadi UHC ini tolong dari Kementerian Kesehatan juga punya peran bagaimana komunikasi dan membuat materi promosi atau materi sosialisasi bersama sehingga itu sampai ke bawah. Jadi soal PMT, permintaan saya dan mungkin teman-teman juga dievaluasi lagi produsennya, kemudian bagaimana proses produksinya, packagingnya sampai pergudangannya, sehingga ke depan pengiriman kepada kami dalam kondisi yang sangat baik sesuai dengan tanggal produksi dan expired date yang tertera di situ. Saya tidak setuju diadakan di daerah karena nanti morat-marit di daerah itu. Bupati wali kota kan partainya macam-macam, ya kan? Kalau misalnya di saya Kabupaten Tegal, bupatinya PKB, aku PDIP, wah, nanti dia apa, ya kan? Di Brebes kebalikan sama Bu Nadifah, bupatinya PDI Perjuangan, Bu Nadifahnya PKB. Nah, kalau udah kepentingan politik, bubar nanti program nasionalnya, Pak. Kalau soal kesehatan kita lihatnya kemanusiaan, nggak bisa kita lihat partai per partai, nggak bisa. Ya kan, saya nggak mungkin nanya di setiap rumah mau nolong kemarin nyoblos apa, ya kan nggak mungkin kayak gitu, ya kan.